Tuhan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus sekarang. Lebih dahsyat lagi, saya jemput kita bangkit berdiri. Bersyukur kita ada di rumah Tuhan untuk memuji menyembah Dia. Amin. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah, Allah yang luar biasa. Dimuliakan, dimuliakan. Biar sekali lagi firman-Mu itu boleh menjadi upaya harum bagi Engkau Tuhan, dan itu menguatkan kami jemaat-Mu, menegur kami jemaat-Mu, dan memberkati kami jemaat Tuhan. Kami percaya ibadah kami menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan kami juga berdoa dengan doa Bapa kami sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan,
kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan duduk umat Tuhan. Kembali kita ada di hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari pastikan hatimu membawa korban syukur, membawa korban yang terindah, membawa korban yang manis, membawa korban yang menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya apapun yang kita bawa, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, engkau yang mengharapkan mujizat Tuhan, kita pulang membawa berkat dari Tuhan. Mari tundukkan kepalamu. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Hari demi hari kami terus menikmati kasih Tuhan. Kami terus ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Engkau memelihara kami bagaikan biji matamu Tuhan. Engkau menaruh kami di dalam kepakan sayap-Mu. Bahkan ketika kami terjatuh sekalipun, Engkau tidak pernah membiarkan kami sampai tergeletak. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau katakan, kalau kami hidup, kami akan tetap hidup bagi-Mu. Biarkan mata kami terus melihat, hati kami terus menyembah Tuhan. Dan biarlah segala pujian kami, pengagungan kami kembalikan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami bawa di mesmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau
ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia menjauhkanku dari
Terima kasih Tuhan, ini pujian kami, ini sembah kami, dan kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari umat Tuhan, Glow Gading Serpong, kita kasih sorak-sorai buat Tuhan yang siap memuliakan nama Tuhan. Kita serukan, amin. Puji Tuhan. Lebih dahsyat lagi, tengok kiri kanan, buka belakang, dan insya Allah kami sampai Tuhan kita hebat. Kita mau bermain bagi Tuhan hari ini, sebab ada sukacita surga di tempat ini. Amin. Tepuk tangan ini buat kita.
Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk anak-anak kami, anak-anak yang semakin sehat, bertumbuh di dalam Engkau. Kami percaya sukacita dari Engkau turun atas mereka Tuhan. Dan pada pagi ini anak-anak kami akan mendapatkan pengajaran tersendiri tentang firman-Mu. Karena itu kami memberkati guru-guru yang mengajar. Dalam nama Yesus berikan hikmat, marifat dari sorga, sehingga mereka boleh menyampaikan firman-Mu dengan bahasa sederhana, bahasa yang dimengerti oleh anak-anak kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami terus memberkati kedua orang tua mereka, berkati usaha dan pekerjaannya, dan secara khusus berkati waktu-waktu bersama anak-anak ini dimanapun berada, supaya nama-Mu saja yang diceritakan dan diberitakan. Terpujilah Engkau Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Oke, kalau kasih tepuk tangan jangan terlalu, kita kasih tepuk tangan buat adik-adik kita selalu mengikuti ibadah Awesome Kids, adik-adik. Dan saat ini kita akan mengikuti warta gereja selama 1 minggu ke depan. Warta gereja 23 Maret 2025. Kami ucapkan shalom dan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir di gereja ini bersama-sama dengan GBI Glow Gading Serpong beribadah. Jika ada boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, semuanya jemaat Tuhan yang setia, selamat beribadah. Menara doa akan dilaksanakan pada hari Rabu 26 Maret berlangsung pada pukul 20 WIB atau jam 8 malam. Dan masih dengan kita berdoa dari rumah kita masing-masing lewat Zoom, yang linknya akan dibagikan di grup jemaat GBI Glow Gading Serpong. Jadi mari Bapak Ibu ambil bagian dalam menara doa ini. Selanjutnya doa rantai hamba Tuhan akan dilaksanakan pada hari Kamis 27 Maret 2025 berlangsung dari pukul 6 hingga pukul 8 pagi. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terus rindu melakukan perluasan wilayah SPK atau surga di keluargaku, bisa menghubungi koordinator gereja kita. Jadi sama-sama kita membesarkan kerajaan Allah lewat surga di keluargaku ini dalam berbentuk komunitas-komunitas kecil yang saling membangun, saling menguatkan. Dan kembali kita dalam ibadah raya Minggu 27 Maret di ibadah sesi pertama jam 8 hingga jam 10 pagi dan ibadah sesi kedua jam 11 hingga jam 13 siang. Dan ibadah kita juga akan disertai dengan ibadah Awesome Kids di jam 8.30 sampai jam 9.30 dan jam 11.30 hingga jam 12.30. Dan ibadah raya kita juga disertai dengan ibadah youth atau ibadah muda-mudi di jam 9.30 sampai selesai. Dan mari terus dukung pelayanan diakonia gereja kita agar setiap berkat Tuhan yang Tuhan titipkan lewat kita semua jemaat Tuhan, kita bisa berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Kita dukung pelayanan diakonia gereja kita minimal 1 kali 1 bulan. Kita berkomitmen untuk kita memberi, kita berbagi sukacita yang Tuhan kerjakan buat kita. Tuhan pasti balas berkat setiap apa yang Tuhan, yang Bapak Ibu taburkan di ladangnya Tuhan pastinya ya. Dan ini beberapa yang kita butuhkan untuk kita salurkan, dan yang belum bisa kita dukung dalam doa agar pelayanan diakonia gereja kita semakin hari semakin menuntaskan amanat agung. Kita menjadi berkat di manapun berada, terutama di lingkungan gereja kita yang saat ini kita tempati. Puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita dahsyat. GBI Glow Gading Serpong tahun ini memasuki tahun ke-9. Semua hanya karena kemurahan Tuhan, amin. Semua karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Boleh ada sampai 9 tahun ini, dan boleh ada di tempat ini. Kali kedua kita melakukan seremoni atau perayaan bersama-sama berbagi sukacita di dalam ulang tahun gereja kita yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 April. Sekali lagi, hari Kamis tanggal 10 April akan dilaksanakan pada jam 5 sore
jam 5 sore bertempat di gereja ini. Yang pasti mari Bapak Ibu boleh undang teman-teman, boleh undang sahabat, boleh undang tetangganya. Kita sama-sama bersuka cita di tempat ini merayakan begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan pelayanan gereja GBI Global Gading Serpong. Dan gereja ini sangat membutuhkan uluran tangan partisipasi kita semua. Karena sampai saat ini kalau bukan Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara semuanya, semua tidak akan berjalan. Dan pastinya semua karena Tuhan yang menitipkan jemaat-jemaat Tuhan yang begitu antusias setiap kita ada ibadah. Kita saling menanggung bersama-sama, kita saling topang menopang. Dan kali ini dari gereja membuka kembali partisipasi bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi di dalam ibadah perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-9 ini, berupa makanan, atau saya nggak bisa masak nih, saya titipkan uang tunai aja gitu. Tante Elna siap ya kan? Boleh berkoordinasi dengan Ibu Elna selaku seksi konsumsi di gereja kita. Kita sama-sama sukseskan, bukan kita yang dimuliakan, tapi biar Tuhan yang dimuliakan. Sebab itu, mari Bapak Ibu dukung terus perayaan ulang tahun kita. Kami sungguh sangat berterima kasih jika ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang menabur dalam acara perayaan ulang tahun gereja kita ini. Karena hari semakin dekat ya, tanggal 10 April, sudah tinggal beberapa hari ke depan. Jadi mari Bapak Ibu yang tergerak hatinya, sungguh kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati terlebih dahulu. Dan silakan menghubungi sekali lagi Ibu Elna selaku seksi konsumsi kita. Oh iya, jika Bapak Ibu juga tergerak untuk memberikan partisipasi berupa door prize ya Pak. Door prize untuk acara kita sangat terbuka lebar, kesempatan sangat terbuka bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi dalam pengadaan door prize kita. Dan bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, pelayanan khusus berupa kunjungan, konseling, dapat menghubungi para pengerja atau hamba-hamba Tuhan gereja kita. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu, atau boleh menelpon di nomor telepon gereja kita di 0811 9622 016. Jangan sungkan karena telepon ini terus menyala 1 kali 24 jam selama 7 hari. Amin. Dan puji Tuhan. Sekian warta gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak Ibu tetap terus dukung pelayanan gereja kita agar pelayanan GBI Global Gading Serpong ke depannya semakin hari semakin dikenang Tuhan, dan semakin hari semakin membawa penuaian jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini kita siapkan hati kita. Kita mau diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Tundukkan kepala. Bapa, ini setiap kami Tuhan. Ini hati-hati kami. Kami rindu mendengarkan kebenaran Tuhan. Kami rindu dikuatkan dengan kebenaran Tuhan. Pagi hari ini berbicaralah. Kami siap mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan pesan-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu firman Tuhanlah sumber kekuatan kami, sumber jawaban dari setiap doa-doa kami. Dan firman Tuhanlah yang menjadi penuntun hidup kami. Berbicaralah Tuhan. Kami siapkan hati-hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapak, kalau setiap musim kami boleh lewati, ini semua karena perkenanan Tuhan atas hidup kami. Karena ada Tuhan yang selalu menolong kami, menghibur kami. Terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah.
didandani begitu indah. Apa terlebih saya dan saudara? Kita adalah biji matanya Tuhan. Kita umat kesayangan yang dicintai oleh Tuhan sendiri. Masihkah kita meragukan janji Tuhan? Masihkah kita meragukan kasih setia Tuhan atas hidup kita? Mungkin saat ini engkau belum melihat pertolongan Tuhan. Mungkin saat ini engkau belum melihat mujizat Tuhan. Tapi Tuhan mau kita taat sampai kita melihat kemuliaan Tuhan dijanjikan itu atas dalam hidup kita. Mari naikkan pujian ini dari awal menjadi doamu kepada Tuhan, imanmu dan pengharapanmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berlalu. Kami tahu itu Tuhan. Kami percaya janji dan kasih setia-Mu Tuhan akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ini keyakinan kami Bapak. Tuhan memberkati. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Kalau burung saja Tuhan kasih di udara. Tuhan melindungi. Kami umat kesayangan Tuhan. Kami percaya Kau selalu menolong kami. Tuhan selalu menolong. Haleluya. Selalu menjagamu. Sehelai rambutmu tak akan Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan menjalani hidup ini dengan sendirian. Kami ada saat ini karena anugerah Tuhan. Kami ada saat ini karena pertolongan Tuhan. Kami ada saat ini karena limpah kasih daripada Tuhan, yang kami tidak bisa membalas dengan apapun, kecuali kami datang bersekutu bersama di tempat ini, dalam rumah di tempat ini Bapa, untuk mensyukuri kasih Tuhan sepanjang 6 hari Tuhan beserta
Melindungi kami dalam melakukan setiap aktivitas yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Bapa di surga, setiap pujian kami sudah naikkan di hadapan Tuhan. Itu merupakan ungkapan syukur dari hati kami semua untuk membalas kebaikan Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk dapat membawa kami di dalam pengertian. Mengerti tentang kemampuan yang Tuhan berikan. Mengerti tentang kasih yang Tuhan berikan. Mengerti tentang jalan kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Berikan kami pengertian dengan baik. Di dalam nama Yesus semua percaya mengatakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, apa kabar? Lemas ini. Janganlah lemas. Apa kabar semua? Luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini merupakan hari yang spesial buat saya karena 1 tahun baru kita ketemu, terutama jemaat yang ibadah pagi ya. Karena itu tidak salah kalau saya ucapkan selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru karena pertama sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dukungan baik dari Bapak Gembala Ibu dan semua Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Karena doa Bapak Ibu lah saya bisa berdiri saat ini. Amen. Secara manusia mungkin sampai sekarang ini saya belum bisa berdiri, tapi karena Tuhan dan karena dukungan doa dari Bapak Ibu, baik melalui doa dan juga datang langsung ke rumah berdoa buat saya, dan juga lewat WA, lewat telepon dan lain sebagainya, itu semua saya ucapkan terima kasih. Dan tentu Bapak Ibu tahu bahwa saya mengalami ujian yang secara manusia sampai sekarang ini mungkin tidak bisa berdiri, tapi karena Tuhan, karena doa Bapak Ibu saya bisa berdiri saat ini, yaitu tanpa melalui operasi, yaitu kaki saya patah. Dan patahnya bukan di sini, tapi di sini. Secara manusia tidak bisa untuk bisa normal kembali, tapi puji Tuhan sudah bisa Pak Gembala. Waktu saya khotbah di siang belum bisa jalan. Tadi Pak James nyanyi, saya lihat Pak Gembala joget-joget, saya mau imbangi tapi belum bisa mana. Puji Tuhan, karena saat waktu mau dioperasi saya minta hikmat daripada Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya bisa ini kaki saya tidak cacat. Karena pas yang mainnya, kalau saya mau dioperasi, saya punya pemikiran dan perasaan bahwa kemungkinan besar bisa cacat walaupun dioperasi, habis duit. Dan juga kalau misalnya entopun kalau ketemu dokter yang bagus, syukur, puji Tuhan. Tapi kalau ketemu dokter yang asal dokter, asal duit, ya ini bisa fatal karena harus main. Puji Tuhan, sampai sekarang ini hari demi hari berjalan dengan baik. Dan ketika kami konsultasi dengan dokter bilang bahwa sudah sambung kembali, sudah normal dan tidak ada perubahan. Berarti saya tidak bisa jalan begini, ya. Tapi puji Tuhan bisa normal kembali hanya melalui dengan urut saja. Tentu dengan urut yang saya andalkan adalah Tuhan. Makanya saya pernah bilang di sini bahwa sampai Pak Yudi 2 kali membawa ke saya minyak urapan ke sana. Saya oleskan tiap malam, 12 malam, dan juga setiap jam-jam itu saya tentukan untuk mengolesi dengan minyak. Di samping itu adalah bantuan daripada tukang urut. Itu kita berhikmat, amin. Jadi jangan juga kita terlalu beriman tanpa bekerja mencari jalan yang lain. Jadi dua-duanya harus kita lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan khotbah pengajaran tentang hikmat sejati, yaitu EQ dan SQ dalam iman Kristen. Di sini kita melihat bahwa EQ adalah kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan emosional dan kemudian kecerdasan spiritual. Kita banyak melihat sekarang ini, dunia sekarang orang yang banyak duitnya malah dia terjerumus ke dalam keserakahan, ya. Dan kita tahu beberapa pejabat yang memang terjerumus dengan hal ini. Tapi saya tidak akan terlalu menyinggung ke sana. Yang tentunya kita sebagai anak Tuhan, kita melihat bahwa dunia sekarang ini hanya melihat dari sisi kecerdasan intelektual. Kita bisa melihat pendidikan di sekolah sekarang ini yang diutamakan itu adalah penting nilainya 100 dan 100, benar? Tapi orang lupa bahwa ini yang paling penting untuk membawa orang bisa lebih sukses. Dan ini tadi disinggung Pak Gembala sedikit ya tentang orang itu. Maka Pak Gembala bilang kamu tidak akan jadi direktur,
bisa saja tidak jadi direktur. Kenapa? Karena dua ini dia tidak lakukan dalam hidup. Nanti kita akan bahas masalah ini, tapi kita coba lihat video dulu. Coba. Banyak orang menganggap kecerdasan hanya soal angka dan logika. Padahal kecerdasan itu lebih luas dari sekadar kemampuan berpikir cepat atau menyelesaikan soal matematika. Ada orang yang jenius dalam akademik, tapi sulit berkomunikasi dengan orang lain. Ya, ada yang pintar memahami perasaan orang lain, tapi kesulitan dalam hal teknis. Dan ada juga yang selalu tenang, bijaksana, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan cara yang luar biasa. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada pada 3 jenis kecerdasan utama yang kita miliki: IQ, EQ, dan SQ. IQ berkaitan dengan kecerdasan intelektual, EQ dengan kecerdasan emosional, dan SQ dengan kecerdasan spiritual. Dengan Caswelling yang sudah melengkapi dan berperan dalam menentukan bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan IQ. IQ atau Intelligence Quotient adalah ukuran kecerdasan intelektual seseorang. Ini mencakup kemampuan berpikir logis, memahami pola, memecahkan masalah, dan mengingat informasi. Orang dengan IQ tinggi biasanya unggul dalam bidang akademik dan pekerjaan yang membutuhkan pemikiran analitis. Mereka cepat dalam memahami konsep sains, teknologi, dan matematika. Mereka mampu menemukan solusi atas masalah yang kompleks dan memiliki daya ingat yang baik. Nggak heran IQ sering dijadikan tolok ukur kecerdasan seseorang. Tapi apakah IQ tinggi menjamin kesuksesan? Belum tentu. Banyak orang dengan IQ tinggi mengalami kesulitan dalam kehidupan sosial dan emosional. Mereka bisa hebat dalam menyusun teori atau menemukan inovasi baru, tapi sulit memahami emosi sendiri maupun orang lain. Beberapa dari mereka mungkin kesulitan berkomunikasi, kurang peka terhadap perasaan orang lain, atau bahkan cenderung kaku dalam berinteraksi. Di sinilah peran EQ menjadi sangat penting. EQ atau Emotional Quotient adalah kemampuan seseorang dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi. Bukan hanya emosi sendiri, tapi juga emosi orang lain. Orang dengan EQ tinggi memiliki kesadaran diri yang baik, bisa mengendalikan emosinya, serta mampu berempati terhadap orang lain. Mereka tahu kapan harus bersikap tegas, kapan harus bersikap lembut, dan bagaimana membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Mereka mampu menyelesaikan konflik dengan baik, beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan menciptakan suasana yang nyaman di sekitarnya. Coba bayangkan 2 orang dengan kemampuan kerja yang sama. Yang satu emosional, mudah tersinggung, sulit bekerja sama, dan sering terlibat konflik dengan orang lain. Yang satu lagi lebih tenang, bisa mengelola emosinya dengan baik, dan mampu bekerja dalam tim tanpa menimbulkan masalah. Siapa yang lebih mungkin sukses dalam karir dan kehidupan? Iya, puji Tuhan. Kita tepuk tangan dulu. Dari cerita ini kita melihat bahwa kecerdasan intelektual itu bukan itu yang menentukan orang untuk bisa sukses. Sebelum kita baca firman Tuhan, saya ingin sampaikan satu cerita. Dulu waktu tahun 2007, saya dipercayakan oleh Ketua Sinode untuk menerima lamaran daripada orang-orang yang ingin menjadi sekretaris. Terus ada yang datang bawa ijazah S2, ada yang datang bawa S1, ada yang datang tamatan SMA. Semuanya ini ada yang menonjolkan tentang intelektualnya. Ada juga yang memang datang dengan takut-takut, gugup, dan tidak mau terima. Tetapi ada satu wanita yang saya lihat dia adalah seorang anak yang saya lihat dia memiliki ketiga ini, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Dan pada saat itu yang S2 saya tidak mau terima, S1 pun saya tidak terima, karena saya bukan melihat dari nilainya. Karena nilai itu bukan itu yang menentukan orang untuk bisa untuk sukses. Tapi yang menentukan adalah kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Dan pada saat saya terima yang tamatan SMA, lalu Ketua Sinode saya bilang begini, kenapa Sam? Dia panggil saya Sam. Kenapa Sam kamu terima ini? Dia kan bukan jurusan ekonomi, bukan jurusan akuntansi, bukan jurusan administrasi, begitu. Terus saya bilang, saya melihat ada sesuatu yang lebih di dalam dirinya anak ini, gitu. Karena kebetulan waktu itu saya mengajarkan psikologi di sekolah Alkitab. Lalu setelah kita terima saudara, anak ini memang menjadi luar biasa. Dia adalah apa yang kita kasih ke dia untuk tugas-tugas, job desk-nya dia selalu kerjakan dengan baik dan tuntas. Dan puji Tuhan, pada saat dia kerja di gereja sekitar kurang lebih 4 tahun, dia sembari belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Lalu dia tanya sama saya, Pak Sam,
saya masih mau kerja di sini, tapi boleh nggak saya belajar untuk bisnis sedikit? Saya bilang, boleh saja. Selagi masih ada waktu, kamu coba belajar untuk bisnis sedikit. Dan anak ini tetap belajar. Sebelum dia ke kantor, dia udah bisa jualan. Waktu itu sudah mulai jualan online. Kemudian juga kemudian dia pas selesai kerja, dia juga jualan. Saudara kasih dalam Tuhan, anak ini menjadi orang yang sukses. Dan dia punya income sekarang ini. Sebelum dia ke Amerika kemarin, dia punya income itu 1 bulan itu 40 juta per bulan. 40 juta. Dia hanya tamatan SMA. Dan sekarang dia pindah ke Amerika dan dia lebih sukses lagi untuk usahanya di sana. Di situ saya melihat bahwa kenapa banyak orang-orang yang memiliki intelektual tinggi itu bisa gagal dalam setiap hidupnya. Kenapa? Emosional dia tidak memiliki dan spiritual tidak memiliki. Kita mau belajar hari ini ada 3 tokoh dalam Alkitab yang kita mau teladani. Kita mau baca firman Tuhan Yakobus 3:17. Yakobus 3:17. Dia sudah ada di PowerPoint. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama untuk Amin. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, beramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Kalau ini kita miliki, saya percaya kita adalah orang-orang sukses. Amin. Bilang sama orang kiri kanan saudara, kamu mau sukses tidak? Milikilah apa yang ditanyakan di depan ini. Tolong jangan dihentikan ya. Iya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Kita mau melihat salah satu tokoh Alkitab yang pertama memiliki kecerdasan intelektual, yaitu Salomo. Amsal 1:7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kenapa Amsal Salomo ini dia mengatakan di dalam Amsal 1:7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan? Karena saya percaya ketika orang takut pada Tuhan, disitulah awal dia punya pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan dia mengenal Tuhan. Pengetahuan dia mengenal keselamatan. Pengetahuan dia takut untuk melakukan kesalahan. Pengetahuan dia mengerti tentang dalam tanggung jawab pekerjaannya. Pengetahuan tentang dia mengerti bagaimana menghormati orang tua. Pengetahuan tentang bagaimana dia bisa menghargai sesama manusia. Disitulah Amsal Salomo mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maka itu saudara dikasih dalam Tuhan. Karena di sekolah sekarang ini hanya tidak nyampe 5% pengajaran karakter itu terhadap anak. Tapi mereka dididik harus pintar dan lain sebagainya, tapi tanpa memperhatikan tentang spiritual dan mengajar tentang karakter. Maka kami di rumah itu kami mendidik anak kami, kamu harus membaca Amsal 1 hari setidaknya 1 pasal. Karena permulaan pengetahuan dari situ, ketika kamu membaca ayat itu setiap hari sampai berbulan-bulan, maka tertanam dalam hatimu, maka engkau akan bisa nanti di kemudian hari menghargai orang lain dan juga takut kepada Tuhan dan juga bagaimana bekerja dengan baik. Kenapa saudara? Amsal Salomo sudah menuliskan kitab itu untuk menjadi pedoman bagi setiap orang, baik itu mendidik, baik itu menghormati orang lain, baik itu tahu tujuan hidup. Kenapa? Karena permulaan pengetahuan adalah takut kepada Tuhan. Dalam Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dia penuh untuk mengasihi Tuhan. Amsal Salomo ini dia adalah orang yang mempunyai kecerdasan intelektual. Dia adalah orang yang penuh dengan hikmat. Kadang-kadang kalau kita hanya mengandalkan kepintaran kita kebablas saudara. Coba kita bisa melihat beberapa orang di luar sana, dia adalah tamatan dari universitas yang tinggi. Dia nilainya rata-rata A, tidak ada B. Tapi apakah dia bisa mendapatkan pekerjaan seperti
orang yang biasa-biasa saja. Tidak, saudara. Kenapa? Karena ketika dia melamar sebuah pekerjaan, dia pakai ini. Dia pakai intelektualnya. Dia pakai dengan kebanggaan. Tapi sebetulnya banyak perusahaan sekarang ini adalah menilai orang dari sisi karakter, dalam menilai orang dari sisi sifat, adalah menilai orang dari sisi kesopanan. Karena itu mungkin di sini ada banyak anak muda saya katakan, jangan kita berpatokan kepada, tapi selalu berpatokan kepada minta hikmat daripada Tuhan. Dan juga apa? Kita itu menerapkan dalam hidup kita tentang karakter yang baik. Di mana-mana orang untuk mau menerima seseorang dalam sebuah pekerjaan, yang pertama dilihat adalah attitude-nya, karakternya. Mau datang dengan ijazah yang berlapiskan emas, tapi ketika ada orang duduk di situ kita lewat saja dengan bangganya kita bawa ijazah itu, tidak bakalan diterima, saudara. Karena itu seperti yang dikatakan dilakukan oleh Amsal Salomo ini. Salomo adalah contoh orang yang diberi hikmat luar biasa oleh Tuhan. Kita melihat kisah di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 9 dan seterusnya itu, di mana Raja Salomo ini ketika diperhadapkan dengan satu masalah. Pada saat itu ada dua wanita yang sedang berantem memperebutkan anak. Karena pada saat malam hari anak ini adalah tidur, dan satu wanita ini dia menindih anak itu dan meninggal, dan satunya itu akal-akalan dia tukar itu anak, kemudian dibawa lagi memperebutkan anakmu yang mati kan ini. Tapi apa, saudara, kalau kita lihat di dalam Raja-Raja ini dalam ayat 9, berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini, saudara. Pada saat itu Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Raja Salomo sudah dikatakan dalam Amsal, waktu dia berdoa kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak meminta kekayaan. Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo tidak meminta panjang umur, tapi apa yang diminta kepada Tuhan adalah hikmat yang diminta kepada Tuhan. Dan pada saat memutuskan perkara ini, dikasih Tuhan hikmat. Ambil pisau dan kamu mau tancapkan itu anak di depan kedua wanita ini. Dan apa yang terjadi? Disitulah awal ketahuan bahwa yang benar-benar memiliki anak adalah si A, bukan yang ini. Dan itulah bukti bahwa hikmat Tuhan itu lebih besar dibanding kepandaian saudara. Saudara kita dalam Tuhan, satu kali waktu saya menemani teman saya, seorang pemain musik, gitaris dari Pak Niko di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Istrinya kena kanker tumor di dalam rahim. Dan waktu dioperasi, dia berdoa terlebih dahulu pada Tuhan. Lalu kita katakan, Pak dokter, kenapa Bapak harus berdoa terlebih dahulu, padahal udah gawat ini. Lalu dia bilang begini, kadang-kadang kami dokter, walaupun sudah profesor, namanya Pak Aritonan, Dokter Aritonan, kadang-kadang kami itu menemui jalan buntu. Jadi kami harus minta hikmat daripada Tuhan. Bagaimana cara membuka dan mengangkat tumor itu. Dan paling fatal lagi, ketika kami sudah buka, kami sudah tidak tahu bagaimana menutup kembali operasi itu. Disitulah saya kadang-kadang pergi ke sudut untuk berdoa kurang lebih 5 menit, meminta hikmat daripada Tuhan. Baru balik lagi untuk bisa menutup hasil operasi itu. Itulah saudara, bahwa kita harus belajar dari apa yang Tuhan kasih dalam diri kita. Jangan kita hanya berpatokan dengan nilai-nilai yang diberikan oleh pendidikan-pendidikan yang ada sekarang ini. Tapi yang paling penting adalah kita minta hikmat daripada Tuhan. Saya punya teman banyak yang tinggi nilainya dulu di sekolah, A semua. Tapi pada kenyataannya, bukanlah dia menjadi seorang pendeta, bukanlah menjadi seorang pengurus gereja, tapi dia malah kembali menjadi apa ya, tukang-tukang pikul. Kenapa? Waktu di kampus dulu mengandalkan IQ, mengandalkan kepintarannya, sudah intelektualnya, sehingga apa yang terjadi? Ya itulah yang dia terima. Karakternya dia tidak berubah, perilakunya tidak berubah, karena dia merasa adalah paling pintar. Tapi kalau kita melihat di sini, saudara, kita melihat yang seperti dialami oleh
Raja Salomo. Raja Salomo ini bukan hanya dengan baiknya saja yang ada, tapi dia juga mengalami satu hal yang di mana dia jatuh. Namun ketika mulai mengandalkan hikmatnya sendiri tanpa takut akan Tuhan, ia jatuh juga. Kapan kita mulai mengandalkan diri kita sendiri? Itulah awalnya juga. Maka itu dalam Amsal dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, sebaliknya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kecerdasan emosional. Kendalikan emosi seperti Yesus. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dalam Efesus 4:26 kita baca bersama-sama. Amin. Ada yang sudah melakukan ini. Kalau marah jangan lama-lama, jadi penyakit. Ini bertahun-tahun saya belajar, saudara. Ketika ada orang yang memang mengeluarkan kata-kata yang kurang enak secara manusia, menusuk sampai kedalaman, itu susah sekali melupakan, saudara. Dan itu kayak kayak pompa air itu, nggak bisa tenang, saudara. Apalagi nggak bisa tidur, gitu. Tapi saya mau belajar. Waktu saya temukan ayat ini, saya belajar bagaimana untuk bisa cepat melupakan ketika ada orang melukai perasaan saya. Bertahun-tahun saya belajar, dan akhirnya saudara, saya bisa memiliki. Ketika ada orang yang marah sama saya, dan ketika saya marah pun sama orang, itu cepat reda. Dalam waktu 5 menit selesai marah. Jangan lama-lama, karena itu kan jadi penyakit dalam diri kita. Maka itu dalam firman Tuhan dikatakan bahwa harus kamu tenang supaya kamu berdoa kepada Tuhan. Jangan dalam kegelisahan baru berdoa kepada Tuhan. Tidak akan dijawab oleh Tuhan. Tapi ketika kita tenang, kita berdoa kepada Tuhan. Nah, di sini kita melihat Yusuf memiliki IQ yang sangat tinggi. Meskipun dikhianati oleh saudara-saudaranya, ia tidak membiarkan amarah dan kebenciannya menguasainya. Kita lihat Yusuf bukan hanya orang yang mempunyai intelektual yang tinggi, tidak. Tapi yang paling membuat dia menjadi seorang raja yang besar adalah di sini. Dia mempunyai kecerdasan emosional, bisa mengendalikan dirinya. Coba mungkin Bapak Ibu dan saya sudah pernah mengalami di mana kita emosi tidak menguasai emosi itu. Saya percaya akan fatal. Setelah selesai baru kita nyesalnya minta ampun. Kenapa, saudara? Karena tidak menguasai. Nah, yuk kita mau belajar dari sini bahwa seorang Yusuf, dia memiliki kecerdasan emosional dan dia menjadi seorang yang hebat. Ia memilih untuk mengampuni dan melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, bagaimana Tuhan mengajar dan apa yang terjadi. Coba kalau kita bayangkan dalam analisa kita, seandainya Yusuf ini tidak mengampuni saudara-saudaranya, saya percaya dia tidak akan menjadi seorang raja. Dia tidak akan menjadi seorang pemimpin. Tapi karena dia mengampuni, maka dia menjadi seorang pemimpin. Saudara, satu kali pengalaman kami di gereja dulu sekitar tahun 12 tahun yang lalu, wakil gembala memang dia orang pintar. Ini saya katakan, dia orang pintar, hebat. Dia menjadi motivator dan sekarang sudah bersama dengan James Quick. Motivator dia. Tetapi karena dia pakai ke intelektualnya saja dan berhadapan dengan ketua sinode yang memang dia pakai ketiga-tiganya ini, yaitu intelektual, emosional, dan juga spirit. Dia pakai itu. Nah, berhadapan dengan dia, ketua sinode ini dia tidak menerima karena dia hanya pakai intelektualnya dia. Saya adalah orang pintar, saya adalah lulusan Australia. Gajinya waktu itu 13 tahun yang lalu sudah 27 juta ya di sinode tersebut. Tapi apa yang terjadi, saudara? Karena tidak menguasai diri, poin yang kedua ini dia tidak memiliki emosional, akhirnya dia mesti digeprak meja. 6 bulan kemudian dipecat. Lalu apa yang terjadi? Dia tidak menjadi seorang hamba Tuhan, tapi dia kembali ke sekuler karena dia mantan dari kepala cabang BCA. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sampai sekarang menjadi seorang sekuler, pekerjaannya sekuler. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia menyesal bagaimana dia bisa mencari duit. Susah payahnya di sekuler
Dan bagaimana dia hanya duduk manis untuk memberikan konseling kepada jemaat dan sebagainya, gaji naik terus. Di sini kita lihat, dan di dalamnya saudara, ada seorang teman saya namanya Harahap, pola tua Harahap, yang sekarang saya angkat jadi bendahara BPD. Dia orang yang paling sabar. Dia mau disuruh jam 11 malam, jangan dia tuh kunjungi jemaat. Dia mau disuruh jam 2 dini hari, jangan dia. Pokoknya sabar betul dia. Untungnya tidak namanya sabar, tapi namanya mulai tua Harahap. Ya, gitu. Betul. Dan puji, apa yang terjadi saudara? Ketua sinode ini dia melihat ini anak bagus sekali, walaupun dia tidak sepintar yang wakilnya, tapi kok ini lebih bagus, lebih penurut. Dan itu dia diangkat menjadi seorang wakil gembala. Walaupun yang pertama tadi itu yang tamatan Australia, dia pintar bahasa Mandarin, dia pintar bahasa Inggris. Dan di mana-mana misi dari luar negeri dia pasti menjadi seorang interpreter kemana-mana untuk menemani bule. Tapi ini teman saya yang orang Batak ini, dia cuma tahunya Batak juga, bahasa Batak pun dia tidak tahu semua, karena dia lama merantau. Hanya dia tahunya bahasa Indonesia gitu, yang paling lancar. Tapi kenapa dia diangkat menjadi wakil saat itu? Karena apa? Dia memiliki kecerdasan emosional, memiliki penguasaan diri, memiliki kerendahan hati, memiliki kesabaran. Dan juga apa saudara? Dia memiliki yaitu kerendahan hati dalam dirinya, bahwa apa yang saya lakukan ini adalah saya dapatkan daripada Tuhan. Dan sekarang ini tidak lama lagi dia akan menggantikan gembala sidang yang memang di dalam dua ibadah itu bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Walaupun dia tidak bisa bahasa Mandarin, tapi kenapa dia bisa diangkat untuk itu? Kenapa? Karena adanya emosional kecerdasan di dalam dirinya. Yang berikut saudara, yang ketiga, SQ, kecerdasan spiritual, hikmat sejati daripada Tuhan. Kita lihat contoh tokoh Daniel pasal 6 ayat 10-28. Kalau kita melihat di sini bahwa Daniel adalah seorang pemimpin yang sangat cerdas, tetapi yang paling penting ia tetap setia kepada Tuhan, meskipun di sekelilingi oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika dilarang berdoa, ia tetap memilih untuk berdoa kepada Tuhan. Akibatnya apa? Ia dilempar ke gua singa, tetapi Tuhan menyelamatkannya. Bukan suatu kebetulan dia itu dilempar ke gua singa, tidak. Tapi karena di sekelilingi dengan orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan emosional saat itu, tidak memiliki kecerdasan spiritual saat itu, maka Daniel ini dilempar ke sana. Tapi karena Daniel ini, dia memiliki kecerdasan intelektual, dia memiliki kecerdasan emosional, dia memiliki kecerdasan spiritual, maka dia terus melakukan. Dan di dalam keyakinannya itulah, pada saat dia dibuang ke lubang singa, dia tetap yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan saya. Sama dengan saya saudara, bukan saya dibuang ke lubang singa, tidak. Tapi pada saat mengalami ini saudara, saya punya keyakinan itu saat di tempat tidur, saat saya lihat rongsennya, bahwa kaki saya itu patah, saya punya keyakinan bahwa walaupun diurut nanti aku percaya tetap normal. Saya yakin saat itu. Di balik itu saya tidak yakin ketika dioperasi itu tidak akan normal. Saat itu sedang berlawanan. Pada jam 11 malam kami ambil keputusan bahwa apa? Kita harus panggil tukang urut saja. Jangan kita operasi. Dan puji Tuhan, karena adanya itu spiritual saya kepada Tuhan, keyakinan saya pada Tuhan, maka apa yang saya alami sekarang ini, puji Tuhan, tidak terjadi apa-apa. Sekalipun saat itu saudara, saya sebagai pendeta itu ada asuransi daripada asuransi ketenagakerjaan. Contohnya di sini resitu. Kalau saya jatuh, itu, saya bisa laporkan ke sana bahwa Pak Samuel mati. Mati ya. Mati. Itu dapat asuransi. Atau misalnya mengalami keselok dari rumah ke sini, itu ada asuransinya. Karena kami ada dari PGPI, Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia. Itu ada. Tetapi bukan itu yang saya andalkan. Saya tetap andalkan iman saya kepada Tuhan. Dan saya pakai hikmah. Karena itu saudara kekasih dalam Tuhan, 3 hal ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya katakan tadi di dalam pembukaan, bahwa kurang apa? Orang-orang yang memiliki banyak duit, ada yang gajinya 1 miliar 1 bulan, tapi itu pun masih apa? Saya tahu sendirilah.
sedang di apa? Dikejar-kejar. Kurang apa? Karena tidak adanya kepintaran emosional dan kepintaran spiritual. Hanya ini doang. Nah, karena itu saudara, kalau kita ingin untuk tenang dalam hidup kita, maka kita lakukan yang ketiga. Kita boleh menuntut ilmu setinggi-tinggi, itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah saudara. Tetapi jangan kita abaikan kecerdasan emosional. Jangan kita abaikan kecerdasan spiritual dalam diri kita. Kecerdasan spiritual kita mau dapat di mana? Itu saat kita datang kembali kepada Tuhan. Kecerdasan emosional kita dapat di mana? Di saat kita rajin membaca firman Tuhan, dan dari situlah didikan untuk mendidik kita hidup dalam kesabaran, hidup dalam menjalani hari-hari dengan penuh kesenangan, hidup dalam menjalani hari-hari dengan penuh sukacita. Di situlah kita mendapatkan. Karena sekolah tidak bisa memberikan itu. Pendidikan tidak bisa memberikan itu, apalagi pendidikan sekuler. Hanya kita bisa dapatkan itu melalui firman Tuhan. Saya bilang sama anak-anak saya, nah, walaupun kamu ranking 1 terus berdua, tapi Papa tidak senang itu kalau kamu tidak baca ini. Karena ini adalah aset untuk generasi kita ke depan. Kita baca melihat mana orang-orang yang keluar dari konteks, yang keluar, yang kurang dididik dengan Alkitab. Saya percaya orang tuanya pasti pusing diri dia. Saya yakin itu pasti pusing. Kenapa? Karena hanya melihat nilai A di sekolah, tapi dia tidak pernah mendidik dalam spiritual, tidak pernah mendidik dalam emosional. Ini yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Kita melihat ketiga tokoh ini, mereka memiliki ketiga-tiganya ini. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka adalah orang-orang yang sukses. Daniel menjadi tokoh dalam Alkitab, Yusuf menjadi tokoh dalam Alkitab, Salomo menjadi tokoh dalam Alkitab. Kenapa? Karena dia memiliki ketiga hal ini. Kenapa banyak orang sekarang ini orang tuanya merawat dia, mengandung dia, melahirkan dia, membesarkan dia, menyekolahkan dia, sampai menikahkan dia, dan dia pada saat dia mengalami tua, dia membuang orang tuanya ke panti jompo. Padahal dia punya duit. Dia punya duit untuk bisa membayar orang, untuk bisa merawat orang tuanya di rumah. Karena tidak memiliki kecerdasan emosional dan tidak memiliki kecerdasan spiritual. Pada saat dia punya duit, dia menyekolahkan anaknya hanya menuntut dengan kecerdasan intelektual, tapi lupa kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Sehingga apa yang terjadi? Di saat tuanya dia menerima apa yang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat ini bahwa Yakobus 1 ayat 5 mengajarkan kepada kita, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kecerdasan intelektual membantu kita untuk memahami dan mengembangkan pengetahuan saudara. Kecerdasan emosional memampukan kita untuk mengendalikan emosi dan berhubungan dengan orang lain di sekitar kita. Kita bisa mengasihi orang lain tanpa kita melihat apapun di dalam dirinya, dari etnis mana, dari suku mana, dari budaya mana, dari warna kulit apapun. Kita tidak bisa membedakan karena adanya kecerdasan emosional dalam diri. Kemudian kecerdasan spiritual adalah hikmat sejati yang menuntut kita kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu dari mana kita datangnya, dan kita juga tahu dari mana kita akan pergi. Kita tahu kenapa kita ada sekarang ini dan apa yang kita lakukan selama kita di dunia ini. Saya simpulkan firman Tuhan ini bahwa jangan hanya mengandalkan kepintaran dunia ini, tetapi carilah hikmat daripada Tuhan. Kendalikan emosi dengan kasih Kristus. Karena ketika kita mengendalikan emosi, maka itu mampu menyelesaikan setiap masalah dalam perjalanan hidup kita. Memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan agar memiliki hikmat yang sejati. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan simpulkan dan kita akan lihat video untuk terakhir. Untuk mencapai kebahagiaan itu,
setiap manusia memiliki modal atau capital. Tapi modal apa yang selama ini kita kenal? Kalau orang berbicara modal, biasanya hanya berbicara berapa materi yang saya miliki, fasilitas fisik apa yang kita miliki, berapa banyak uang yang kita miliki. Namun sesungguhnya ada dua modal besar yang sering dilupakan orang, yang justru dia berpengaruh 80% dari keberhasilan orang-orang yang sukses. Modal kedua adalah modal emosi, dan modal ketiga adalah modal spiritual. Untuk modal fisikal, kita memiliki sumber daya alam, ekonomi, dan mungkin sedikit uang. Tapi dengan modal emosi, kita memiliki ketangguhan, keteguhan, kesabaran, kejujuran, dan sifat-sifat keikhlasan. Dengan modal yang ketiga, kita memiliki akan arti esensi untuk apa itu kita lakukan di hadapan Ilahi. Modal fisik memerlukan kecerdasan intelektual, kemampuan untuk berhitung, kemampuan untuk berpikir secara linier dan logis, untuk ditentukan dengan berapa indeks prestasi kita, ranking berapa kita di sekolah. Tapi kecerdasan intelektual ini, riset membuktikan hanya berperan rata-rata 6% dari orang-orang yang berhasil. Kecerdasan kedua diperlukan untuk menata emosi kita, yang disebut dengan EQ atau emotional quotient, atau juga disebut emotional intelligence. Dengan kecerdasan emosi ini, manusia mampu menata emosi, mampu menggali kekuatan emosi pada dirinya, serta mampu membaca keadaan sosial pada lingkungan dan mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan perasaan. Apabila dengan intelektual kita mampu membuat silet yang tajam, tapi dengan kecerdasan emosi kita tahu bahwa silet ini bisa menyakitkan kalau salah menggunakan. Dengan kecerdasan intelektual orang bisa menjadi doktor di bidang hukum. Tapi tanpa kecerdasan emosi, manusia tidak memiliki sensitivitas ketika dia melanggar nilai keadilan. Kecerdasan yang kedua ini adalah kunci dari keberhasilan. Tapi dengan kecerdasan emosi dan kecerdasan intelektual yang membuat orang berhasil, tapi banyak orang yang merasa kosong di tengah puncak keberhasilannya. Kecerdasan ketiga adalah kemampuan memberi arti. Untuk apa ini dilakukan? Siapa saya, dari mana saya berasal, mau kemana saya? Inilah yang disebut kecerdasan spiritualitas, yang menjadi inti dari semua kecerdasan. Ketika kecerdasan intelektual, kemampuan untuk membuat silet, kecerdasan emosional, kemampuan untuk merasa apabila ini sesuai atau tidak, dan kecerdasan spiritual adalah pilot membimbing kemana dua potensi tadi bisa diarahkan. Dengan tiga kecerdasan ini, intelektual yang prima, kecerdasan emosional yang sensitif membaca lingkungan, kecerdasan spiritual yang menuntun hakikat kehidupan, melahirkan manusia sejati. Inilah manusia cerdas berdasarkan nilai intelektual, emosional, dan spiritual. Amin, puji Tuhan. Boleh disebut manusia cerdas, milikilah ketiga hal ini. Kejarlah yang kedua dan yang ketiga. Kalau yang pertama kita sudah kejar sejak masuk sekolah TK sampai perguruan tinggi sampai sekarang. Yang kedua, yang ketiga, mari kita kejar itu supaya kita disebut dengan manusia yang cerdas untuk menjalani hari-hari hidup kita. Mari kita ke satu pujian, ajar kami Tuhan mendidik. Ajar kami Tuhan menghidup hari-hari, agar kami beroleh hati di
bahwa yang pertama tadi kita harus kejar kecerdasan intelektual. Dan mungkin selama ini kita kurang menyadari bahwa kita sedang terjebak atau lemah di dalam kecerdasan emosional dan juga spiritual. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan belajar dari 3 tokoh yang ada dalam Alkitab ini. Dan juga kita melihat bagaimana kecerdasan ini harus kita miliki dalam diri kita untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan dan juga untuk meraih mimpi ke depannya, baik itu diri kita sendiri, anak-anak kita, family kita, saudara-saudara kita. Mulai saat ini ambil sebuah keputusan untuk mengejar kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual ini, supaya kita tidak capek untuk menjalani hidup ini. Karena Tuhan berkata dalam Yesaya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Juga mengatakan, janganlah mengandalkan kekuatanmu sendiri, tapi andalkanlah Tuhan dalam hidup. Hari ini kita ambil keputusan kepada Tuhan. Nah, kita angkat tangan kita dan kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, ini kami Tuhan, yang Engkau ciptakan yang begitu sempurna dalam diri kami. Kami tahu Tuhan bahwa berbagai talenta, karunia, kemampuan yang Tuhan taruh dalam diri kami. Ajarlah kami menyadari dan untuk mengembangkan dalam hidup kami. Seringkali Tuhan kami hanya melihat dengan kepintaran diri kami, tapi kami tanpa melihat apa yang Tuhan berikan dalam diri Yusuf, Tuhan berikan dalam diri Daniel, Tuhan berikan dalam Raja Salomo. Dan juga Tuhan, kami harus tahu hidup ini, bagaimana kami datang dan bagaimana kami harus pergi. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami Tuhan, sehingga hidup kami penuh bijaksana menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Pendeta Samuel yang telah memberikan firman melalui pengajaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari 3 hal ini saya mengambil dari firman Tuhan bahwa kita harus bisa mampu menghidup
menjalani hidup ini dengan 3 hal. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu artinya bahwa fisik kita, akal kita. Seseorang yang hidup itu harus hidup dari tubuh kita, akal kita. Makanya ada yang pemain bola, ada yang ahli matematika, itu adalah intelijen. Kemudian jiwa adalah emosi. Bagaimana seseorang bisa menghadapi tantangan yang ada. Ini sangat diperlukan sekarang. Emosi. Ya, banyak orang emosi. Seorang pemimpin nggak boleh emosi, karena kalau emosi pasti akan mengambil keputusan yang salah. Dan yang terakhir adalah roh, itu spiritual dengan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita di antara kita ada yang fisik kita, tubuh kita tidak kuat, kita harus kuat di emosi. Kita harus kuat di spiritual. Ada orang yang nggak kuat di spiritual, dia harus bisa mengatur emosi dan tubuh. Tetapi inti semua itu, setiap orang harus punya SQ spiritual. Itu adalah dasarnya. Baru kita lengkapi dengan IQ dan SQ. Ya. Karena disitulah maaf saya tambahkan sih. Kalau Anda punya 0, setiap jago sehat kasih 0, oh pintar kasih 0, oh jaga ahli di kaya dikasih 0, kemudian percaya Tuhan 1 di belakangnya, itu 0,0. Tapi kalau bilang ini percaya Tuhan 1 di depannya, kemudian dia kaya tambah 0, kemudian dia pintar tambah 0, kemudian dia hebat di dalam segala tambah 0, nilainya itu jadi 1000 atau 1.000.000. Tapi kalau satunya di belakang, spiritualnya di belakang nggak ada. Nah, hari ini kita belajar bahwa segala sesuatunya harus dengan spiritual yang pertama, baru yang lainnya nambah. Ketika nambah yang lain maka ada nilainya. Tapi kalau spiritual di belakang, nambah berapapun semakin kecil nilainya. Ya, Bapak Ibu kasih, saya nggak khotbah kedua. Kemudian saya mengingatkan kenapa Pak Samuel tadi mengatakan sinode. Beliau ini adalah GSJS ya Pak? GPS. Ya. Beliau adalah punya sinode lain. Cuma karena mau membantu kita di tempat ini. Itulah gunanya di dalam gereja harus ada nepotisme. Itu disarankan. Kalau di dunia luar gak boleh nepotisme, itu langsung dihukum. Tapi kalau di dalam, bawalah temanmu, bawalah keluargamu untuk melayani di dalam gereja, itu nepotisme boleh. Makanya hukum Tuhan dengan hukum sekuler berbeda ya. Jadi kalau hukum Tuhan sekuler, andalkanlah orang lain, andalkanlah pikiranmu. Tapi Tuhan mengatakan kalau spiritual terkutuklah yang mengandalkan orang lain dan mengandalkan dirinya sendiri. Makanya Bapak Ibu, spiritual kita harus, tetapi harus kita bijak. Makanya kita diberikan hikmat kapan kita menggunakan itu. Ya, panjang lagi. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ingat kita akan ulang tahun tanggal 10. Saya mau kita semua terlibat di dalam ulang tahun. Ya, apapun itu yang kita terlibat di dalamnya. Ya. Mau berdoa saja atau bagaimana saja harus terlibat ya, melalui doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur atas firman yang luar biasa. Berkati hamba Bapak Pendeta Samuel, berkati keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, khususnya di sinode Tuhan. Kamu berkati sebagai Ketua BPD Jakarta, Tuhan. Kamu berkati juga kamu berkati kami semua Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kami. Kami punya kemampuan intelektual, emosional menghadapi tantangan, rintangan, hambatan, kami mampu. Dan spiritual kami berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berkati kami Tuhan, biar firman ini menjadi rema bagi kami. Dan saatnya kami akan memberi yang terbaik bagi Tuhan.
Berkati tangan yang memberi, juga tangan yang belum memberi. Karena kami percaya Engkau mengajar kami untuk memberi dengan sukarela. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat satu pujian. Haleluya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dalam hari-hari yang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kurang lebih 2 jam Tuhan kami memuji memuliakan Engkau. Dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah penyembahan kami menjadi buah yang berbau harum di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi rema bagi kami di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan memberikan akal pikiran bagi kami. Tuhan juga memberikan emosi jiwa kami untuk bisa mampu terhadap tantangan yang ada. Di dalam kesusahan, di dalam masalah Tuhan, kami tetap bertahan, kami tetap setia kepada Tuhan. Dan spiritual kami, bahwa kami adalah manusia, orang-orang yang telah dipilih, yang percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Di hari-hari tua kami, Engkau telah tetap menjaga kami. Sampai memutih rambut kami, Engkau tetap menggendong kami. Tuhan, Engkau memberkati kami. Anak-anak muda juga Engkau berkati Tuhan. Yang belum punya pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Pendidikan mereka menyelesaikan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kekuatan. Yang punya masalah, Tuhan berikan jalan keluar untuk keluar sebagai pemenang. Yang keluarga dalam masalah, Tuhan Engkau perbaiki kembali. Menjadi keluarga sorga di dalam keluarga yang sudah menjadi jauh dari Tuhan. Tuhan berikan kerinduan untuk kembali Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang melayani pada hari ini. Engkau memberkati semua hamba Tuhan yang ada. Juga Engkau memberkati pemerintah kami yang tertinggi sampai yang terendah. Presiden, wakil presiden, para menteri, penegak hukum, pelaku ekonomi, kesehatan, jaga keamanan, tentara, polisi, dan semuanya. Engkau memberkati Tuhan. Biarlah negara kami menjadi negara yang aman, damai, dan mereka mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan kembali ke rumah masing-masing Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu 1 minggu ke depan Tuhan. Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan pimpin kami. Gereja kami Tuhan, Engkau berkati. Sebentar lagi 9 tahun akan kami lalui, dan 10 tahun akan kami masuki. Oleh karena itu Tuhan berikan kami berkat, kekuatan untuk tetap setia di dalam pelayanan. Engkau cukupkan semuanya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang telah memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, memberikan pembangunan diakonnya Tuhan. Walaupun di dalam kekurangan kami tetap memberi Tuhan, menolong orang-orang yang kekurangan Tuhan. Engkau melihat hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang telah memberi Tuhan. Terima kasih kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan satu-satunya dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya hari ini sampai Tuhan datang memanggil kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi kita. Selamat hari Minggu, selamat dulu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima